Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada ruang kolaborasi kedua hari ini, saya bersama dengan teman kelompok saya, Pak Amir Mahmud, akan mempraktekkan coaching bersama rekan kerja. Jadi di sini alur ceritanya, rekan saya bernama Pak Amir, seorang guru produktif teknik elektronika, memiliki masalah tentang kebingungannya memilih media pembelajaran untuk diterapkan di kelas. Hal ini berdampak kurang aktifnya peserta didik di kelasnya, kemudian minimnya pemahaman peserta didik pada materi yang dibawakan oleh Pak Amir. Pak Amir ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut ini adalah dialog antara saya, Suprihatin Nur sebagai coach, dan Pak Amir Mahmud sebagai coach. Dimulai Pak Amir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Upi, bolehkah saya meminta waktunya sejenak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Oh iya Pak Amir, ayo kita ke ruangan saya. Kita cerita di sana saja. Boleh. Sambil berjalan ke ruangan. Pak Amir, ya. Iya betul nih. Pak Amir, kira-kira apa yang mau diceritakan? Oke, begini Bu Upi. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Pemahaman materi anak sangat minim. Saya terkadang dalam media pembelajaran bingung harus pakai media apa supaya anak-anak mudah memahami materi dari saya. Oh begitu. Jadi kira-kira Pak Amir, menurut Pak Amir, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan dari obrolan ini ada solusi buat permasalahan saya itu, terutama tentang media yang tepat yang bisa saya gunakan untuk di kelas saya. Kalau boleh tahu, Pak Amir, selama ini Pak Amir menggunakan media apa saja? Apakah kurangnya pemahaman siswa dikarenakan medianya yang kurang tepat? Selama ini memang agak monoton sih Bu. Saya menggunakan media pembelajaran hanya PowerPoint dibarengi dengan job sheet Bu. Ya menurut saya peserta didik kurang antusias karena cara penyampaian materi melalui PowerPoint belum dapat mereka terima dengan baik. Media yang saya gunakan juga sepertinya kurang menarik, sehingga siswa mungkin merasa bosan dan terlalu monoton, apa yang terlalu dominan untuk, dan saya pun selalu dominan dalam pembelajaran untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Oh begitu ya Pak. Tapi kira-kira apa saja yang bisa membuat murid Bapak bisa lebih antusias dalam pembelajarannya Bapak? Apakah memang hanya faktor media pembelajaran saja dan itu yang ingin Bapak coba kembangkan selain yang sudah digunakan sebelumnya? Untuk saat ini sih menurut saya murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asyik ya, tidak monoton dan tidak membosankan. Betul Pak Amir. Iya. Saya juga sependapat dengan Bapak. Terus menurut Pak Amir, hal apa saja yang bisa membuat anak-anak bisa lebih asik, tidak bosan mengikuti pembelajaran Bapak? Menurut saya sih Bu, anak-anak itu lebih tertarik dengan pembelajaran, mengikuti pembelajaran kalau saya menggunakan media yang interaktif atau yang lebih interaktif lah. Terus ini Pak Amir, mengenai anak-anak yang tingkat pemahamannya rendah, apakah Bapak bisa mengidentifikasi kira-kira penyebabnya apa? Bagaimana ya? Satu hal mungkin kemungkinan karena cara saya menyampaikan materi yang kurang jelas,
Saya berharap sih terbantu dengan video pembelajaran dan video presentasi yang saya sampaikan lebih asik mungkin dari pengamatan mereka. Tapi ya sepertinya itu kurang berhasil. Apa Pak Amir pernah coba aplikasi media pembelajaran yang lain? Jujur Bu sih, kalau saya lebih sering menggunakan PowerPoint Bu untuk presentasi dan video pembelajaran yang kadang saya buat sendiri sebagai tutorial sebelum melakukan praktik. Tapi ini Pak Amir bisa ya mengoperasikan atau mungkin bisa gunakan media yang lain yang bisa selain PowerPoint itu? Mungkin ada media-media aplikasi lain, hanya saja mungkin Pak Amir lebih cenderung ke PowerPoint. Ada sih Bu, beberapa, cuman kalau sekedar bisa mengoperasikan ya bisa, tapi mungkin tingkat kemahiran belum terlalu dalam. Seperti misalnya Canva, Prezi, yang pernah saya dengar ada namanya Live Worksheet, terus aplikasi quiz online seperti Kahoot, Quizizz, dan Moodle mungkin. Oh, kan artinya banyak aplikasi yang bisa Bapak sebetulnya. Kalau tentang lancar tidaknya kan hanya persoalan terbiasa menggunakan aplikasinya, kemudian kan banyak juga nih tutorial-tutorial mungkin bisa dilihat di YouTube untuk penggunaan media-media ini. Nah, berarti Pak Amir, saya sih yakin kalau Pak Amir mencoba menggunakan beberapa media, jadi jangan menonton satu media saja. Mungkin pertemuan hari ini, minggu ini Bapak gunakan satu aplikasi, kemudian minggu berikutnya Pak Amir berikan lagi kuis dengan aplikasi yang berbeda. Kahoot itu kan seru karena ada musik-musiknya, biasanya anak-anak senang dengan musik. Kemudian minggu berikutnya lagi Bapak bisa berikan misalnya refleksi di awal pertemuan atau refleksi di akhir pertemuan, itu gunakan lagi aplikasi yang lain. Jadi anak-anak sekarang kan senang dengan yang berbau-bau IT, jadi pasti mereka mulai tertarik sedikit demi sedikit. Pasti kalau Pak Amir yang masuk, asik nih, kita bisa main game, belajar sambil main game. Akhirnya mereka ada semangat untuk belajar supaya bisa menjawab gamenya atau bisa menjawab refleksi yang Pak Amir kasih, ya kan? Jadi mereka lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencananya Pak Amir untuk menyelesaikan masalahnya ini? Ya, mendengar dari penjelasannya Ibu tentang media pembelajaran, beberapa media pembelajaran, saya akan mencoba merancang materi saya menggunakan Canva Bu. Saya akan buat video pembelajaran lewat Canva juga, yang lebih detail tentang materi-materi saya. Saya juga akan memberikan ice breaking mungkin ketika pembelajaran sudah mulai agak jenuh atau membosankan di kelas, dengan aplikasi Kahoot, ya kuis-kuis yang mungkin bisa menyinggung juga materi atau sekedar pertanyaan-pertanyaan yang menghibur, termasuk juga mengajak anak-anak diskusi hal-hal yang sulit mereka pahami. Saya akan meningkatkan interaksi dengan peserta didik. Mungkin selama ini saya kurang memperhatikan untuk belajar mereka. Saya hanya fokus menyelesaikan materi yang begitu. Wow, iya Pak Amir. Rencananya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Pak Amir bisa mengeksekusinya dengan baik. Nah, kira-kira yang terakhir nih, mungkin ada enggak komitmennya Pak Amir terhadap rencana-rencana yang sudah disusun tadi, yang ingin diaplikasikan? Tentunya saya akan terus berusaha Bu, memberikan pembelajaran yang menyenangkan di kelas saya, mengemas materi-materi saya sesimpel mungkin dengan bahasa yang mudah untuk anak pahami, menggunakan berbagai media yang bisa menarik perhatian siswa di kelas. Saya juga akan terus berusaha mengakomodasi kebutuhan belajar siswa, ya, sehingga mereka akan lebih merasa nyaman mengikuti pembelajaran. Ya, mungkin juga di sini jadi tambahan pembelajaran diferensiasi mungkin bisa diterapkan juga di sini,
tentang konten-konten pembelajarannya. Mungkin begitu. Oke Pak Amir, semangat terus ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapannya Pak Amir. Siswa-siswanya bisa lebih antusias setelah percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan ada feedback dari kegiatan, dari hal apa yang kita bicarakan hari ini. Semangat Terima kasih, terus Bu. Pak Amir. Untuk sering-seringnya, mungkin di lain waktu ketika saya terkendala dengan teknis media pembelajaran itu, mungkin saya akan berkonsultasi lagi dengan Ibu. Untuk sekian mungkin saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, Baik Pak Amir. Sama-sama Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di sesi kedua di praktek coaching call kedua bersama rekan kerja teman kelompok saya, itu Ibu Supriyati Nur sebagai coach, saya sendiri Amir Rahman sebagai coach. Improvisasinya bahwa rekan saya bernama Ibu Upi, seorang guru produktif teknik multimedia, mempunyai masalah tentang kebingungannya memilih media pembelajaran untuk diterapkan di kelas. Hal ini berdampak kurang aktif peserta didik di kelasnya, minimnya pemahaman peserta didik pada materi yang dibawakan oleh Ibu Upi, sehingga Ibu Upi berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Oke, berikut ini adalah dialog antara saya, Amir Mahmud sebagai coach, dan Ibu Supriyati Nur sebagai coach. Tujuan umum adalah yaitu tahap awalnya. Oke, mungkin bisa dimulai dari sekarang. Ibu Upi, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Amir. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Amir, bisa nggak saya minta waktu tak sedikit mau cerita-cerita? Oh, tentu saja Ibu Upi. Mungkin kita mencari tempat-tempat yang mungkin lebih tenang pembicaraan. Mungkin kita bisa beralih ke lab komputer. Iya siap Pak Amir. Oke. Santai. Silakan Bu Ibu. Iya. Kira-kira apa yang ingin Ibu Upi ceritakan ya? Sepertinya intens sekali. Jadi kebetulan ketemu Pak Amir, saya sudah lama-lama cari ini. Begini Pak, saya kan sedikit kendala di kelas dalam pembelajaran. Saya melihat siswa saya itu kurang aktif, kurang antusias mengikuti pembelajaran saya. Kemudian kayaknya susah sekali mereka menerima pembelajaran dan saya. Pemahaman mereka agak sulit memahami materi-materi yang saya sampaikan. Sebetulnya saya terkendala dengan media pembelajaran. Saya bingung, saya harus pakai media pembelajaran apa supaya anak-anak mudah paham, terima materi yang saya sampaikan. Begitu, itu masalah besarnya sekarang kayak. Iya. Harapkan dari kita. Sebetulnya saya cari. Menurut Ibu, harapkan dari Sebetulnya saya ini berharap ada solusi dari permasalahan saya, makanya saya mau ketemu dengan Pak Amir supaya bisa sharing-sharing kira-kira solusinya apa ya kalau ini masalahnya seperti ini. Hilang suara Kakak, termute. Oke. Selama ini Ibu Upi menggunakan media apa saja di kelas? Apakah kurangnya pemahaman siswa dikarenakan media yang kurang tepat? Selama ini saya hanya menggunakan media PowerPoint untuk menyampaikan materi-materi, kemudian didukung juga dengan video pembelajaran. Sesekali saya putarkan mereka video pembelajaran terkait materinya. Dan menurut saya ini kurang menarik bagi peserta didik saya. Mereka kurang berminat
menyimak materi yang saya sampaikan meskipun saya sudah menggunakan media PowerPoint. Mungkin juga cara penyampaian materi saya kurang mereka bisa terima dengan baik. Mungkin tampilan media saya kurang menarik, jadi siswa merasa bosan, kemudian merasa terlalu monoton cara saya mengajar, menjelaskan, atau mungkin saya terlalu dominan dalam kelas menjelaskan materi. Jadi saya tuh seperti berpidato depan kelas, jadi tidak sebetulnya sedikit interaksi dengan anak-anak, sedikit diskusi karena kadang ditanya mereka menjawabnya simpel saja, mungkin karena kurang pahamnya dengan tidak tertariknya dengan materi yang saya sampaikan. Begitu Pak Amir. Ya. Iya. Iya. Jadi kira-kira apa saja yang bisa membuat murid ibu itu antusias dalam pembelajaran ibu, atau media apa yang kira-kira ingin ibu coba kembangkan selain yang sudah digunakan sebelumnya? Kalau menurutku pasti siswa mau pembelajaran yang asik di kelas, tidak monoton, tidak membosankan, tapi juga tidak mengurangi esensi dari materi yang harusnya mereka terima. Tapi mungkin karena cara saya tadi itu yang sedikit monoton, membosankan, medianya tidak menarik, akhirnya mungkin materinya menarik, tapi cara penyampaian saya kurang menarik, jadi anak-anak merasa bosan. Seperti itu Pak Amir. Betul Ibu, betul. Saya juga sependapat dengan Ibu. Terus menurut Ibu Upi, hal apa saja yang bisa membuat anak-anak asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Apa ya, karakternya anak-anak sekarang kan mereka lebih cenderung senang menggunakan gadget, segala sesuatunya dihadirkan melalui teknologi. Jadi saya tuh berharap sebetulnya bisa menyajikan materi pelajaran saya tuh menggunakan perangkat-perangkat IT, media pembelajaran yang menyenangkan, yang ada interaktifnya di dalam, jadi anak-anak tidak bosan. Oh begitu ya Bu ya. Terus ini Bu, mengenai anak-anak yang tingkat pemahamannya rendah, apakah Ibu sudah mengidentifikasi kira-kira penyebabnya apa? Artinya sehingga tadi Ibu sepertinya sudah mengambil sedikit kesimpulan sementara bahwa fokus di media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran. Iya, karena itu tadi anak-anak kan sekarang lebih senang ketika kita hadirkan sesuatu di kelasnya, bukan hanya kita yang berdiri kemudian berceramah. Anak-anak senang fokus ke hal-hal yang mungkin ada animasi-animasi, mungkin ada video, mungkin ada unsur-unsur suaranya. Jadi saya berkesimpulan awal bahwa mereka bosan dengan cara saya. Jadi kemungkinan cara saya memang menyampaikan materinya yang kurang jelas. Saya berharap sebetulnya terbantu dengan video pembelajaran dan media presentasi yang saya tampilkan, tapi sepertinya itu kurang berhasil. Seperti itu Pak Amir. Oke. Apakah Ibu Pi sudah pernah mencoba aplikasi media pembelajaran yang lain selain yang tadi PowerPoint dan video? Kalau selama ini hanya menggunakan PowerPoint saja dengan video pembelajaran yang saya download dari YouTube. Kadang juga kalau sempat saya buat video pembelajaran sendiri. Tapi ya memang lebih sering menggunakan PowerPoint. Mungkin itu tidak terlalu menarik untuk anak-anak, jadi tidak fokus. Oh begitu ya. Iya. Setahu saya Ibu Upi kan jurusan multimedia nih. Iya Pak Amir. Ada media lain yang Ibu Upi bisa gunakan selain PowerPoint? Saya yakin ada lah. Ada sih Pak Amir, beberapa kali ikut pelatihan kemarin menggunakan Canva untuk pembelajaran, kemudian aplikasi Quizzes dengan aplikasi Kahoot, kemudian ada Live Worksheet, itu ada beberapa.
Wah, itu referensinya luar biasa itu Bu, banyak sekali. Nah, itu Ibu bisa beberapa aplikasi kan, yang lain selain tadi apa PowerPoint. PowerPoint. Saya yakin kalau Ibu itu kalau mencoba menggunakan beberapa media pembelajaran yang berbeda, peserta didik Ibu pasti akan mulai tertarik mengikuti materi Ibu. Sesekali lah mungkin Ibu bisa memberikan mereka kuis menggunakan aplikasi kuis online misalnya, seperti yang tadi Ibu sampaikan misalnya Kahoot ya. Itu kalau Kahoot mungkin bisa lebih menghibur karena view-nya juga bisa lebih jelas, gambarnya lebih jelas dan asik. Terus apa ya? Ya, jadi sekarang apa rencana Ibu ini untuk menyelesaikan masalah Ibu? Mungkin saya akan merancang ulang materi saya, beberapa materi yang memang harus saya hadirkan melalui media pembelajaran. Mungkin saya akan coba-coba sesekali pakai Canva, karena sepertinya Canva menarik, mendesain-desain itu mudah di situ. Kemudian saya akan buat video pembelajaran lagi mungkin yang lebih detail menjelaskan materi-materi saya. Mungkin selama ini hanya lewat saja seperti itu, anak-anak tidak terlalu fokus. Kemudian mungkin karena saya kemarin kurang memberikan ice breaking, jadi mungkin saya akan buat sedikit permainan games menggunakan aplikasi-aplikasi tadi. Mungkin ada Kahoot, mungkin saya akan gunakan Quizzes juga. Iya, saya hanya akan mengoptimalkan, memanfaatkan itu gantian supaya anak-anak tidak monoton melihat PowerPoint saja terus. Jadi memang saya harus bisa memancing inisiatifnya anak-anak untuk berdiskusi. Kemudian saya harus meningkatkan interaksi dengan peserta didik di kelas. Mungkin selama memang saya kurang memperhatikan kebutuhan belajarnya mereka. Saya hanya fokus ke diri saya, bagaimana menyelesaikan materi saya, bagaimana berpindah ke materi selanjutnya tanpa menghiraukan kebutuhannya anak-anak. Ini materi sudah mereka paham dengan benar atau tidak. Seperti itu Pak Amir. Wah, luar biasa ini Ibu Upi. Saya mendukung rencana Ibu ini kalau begini. Kalau misalnya nanti di aplikasi perencanaan itu terus terang juga saya dalam hal teknis banget ya tentang penggunaan itu bisa kita sharing juga, karena saya dari segi teknis juga saya butuh dari penggunaan aplikasi tadi. Nah, kita lanjut. Menurut Ibu Upi, apakah apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya sih punya harapan bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan anak-anak ya di kelas. Jadi saya tuh punya angan-angan anak-anak merasakan nyaman di kelas, mereka betah di kelas, mereka sampai lupa waktu di kelas karena segitu nyamannya mereka belajar di kelas. Jadi saya akan mencoba menghadirkan itu. Mungkin salah satu caranya saya akan mengemas materi-materi saya sesimpel mungkin, masuk ke inti yang paling inti yang harus saya sampaikan ke anak-anak. Mungkin juga saya harus memperbaiki bahasa yang lebih mudah lagi dipahami oleh anak-anak. Kemudian menghadirkan media-media yang lebih interaktif, yang lebih menarik perhatiannya siswa dulu lah untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian berusaha mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang sekarang kita tahu ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Semoga saya bisa mengakomodasi itu gaya-gaya belajarnya mereka sehingga anak-anak bisa merasa lebih nyaman mengikuti pembelajaran tanpa ada beban harus mendapatkan nilai sekian, harus seperti ini, harus seperti itu. Itu Pak Amir.
Kalau saya tertarik dengan bahasanya tadi Ibu Upi, kalau merancang pembelajaran yang membuat anak-anak lupa waktu belajar di kelas. Kalau boleh flashback sedikit, boleh bertanya Bu, Ibu background SMA atau SMK Bu? Dulu waktu Saya sekolah. SMK, Pak. Saya SMK dari STM juga? Pembangunan, Pak. Wah, Iya, berarti sama nih Ibu. Berarti punya pengalaman juga nih kalau praktik di kelas waktu menjadi siswa pernah lupa waktu juga sampai pulang jam betul. pelajaran lupa ya. Nah, Betul sekali. kita, ya seperti itulah mungkin yang kita mencoba rancang ini Bu ya. Wah, semangat terus Ibu, semangat terus. Iya, Ya mudah-mudahan betul. apa yang tadi Ibu istilah-istilah yang Ibu sampaikan termasuk media pembelajaran yang perencanaan yang berdiferensiasi bisa kita Iya. terapkan juga. Yang paling mudah sih ya konten aja dulu. Siap. Supaya sumber-sumber belajarnya bisa bervariatif. Oke, mudah-mudahan semua berjalan lancar Bu dan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan dan kita inginkan Amin. bersama. Oke. Terima kasih banyak Pak Amir sharing-sharingnya. Terus terang harus memang ada seperti ini, selalu ada diskusi dengan teman-teman supaya sebetulnya permasalahannya akan lebih ringan ketika dibagi dengan teman-teman. Ya. Jadi Terkadang masalah kecil itu karena hanya persoalan malu terima kasih Pak Amir. Iya. Terima kasih Bu, terima kasih sama-sama Ibu. Oke, saya pamit Pak Amir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.